keluarga ampera sekalian, bicara tentang salah satu organisasi muslim ini memang menarik untuk kita bahas. Organisasi ini adalah Muhammadiyah. Disclaimer dulu teman-teman ya. Bila ada kisah atau cerita yang kurang ataupun salah, mohon dikoreksi ataupun bisa di kolom komentar. Karena kisah ini ambil dari beberapa referensi baik buku dan juga artikel. Oke, langsung aja. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada November 1912. Dan berikut adalah beberapa kisah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah sendiri berasal dari usulan salah seorang tokoh, yaitu Kiai Haji Sangidu, dan disahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melakukan sholat istikharah. Muhammadiyah didirikan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap dipengaruhi oleh hal-hal mistik dan juga tahayul. Kedua, Muhammadiyah didirikan dengan mengacu pada perintah-perintah Al-Quran, salah satunya surat Ali Imran ayat 104. Ketiga, Muhammadiyah didirikan karena adanya beberapa faktor seperti umat Islam yang tidak memegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara sesama umat Islam. Keempat, Muhammadiyah mengajukan pengesahan pada 20 Desember 1912 dengan mengirimkan statuen Muhammadiyah ataupun bisa disebut Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kelima, Muhammadiyah disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, budaya, dan pendidikan. Di video kali ini, gue mau cerita kisah singkat pengorbanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan dan mengurus segala hal tentang organisasi Muhammadiyah. Siang itu, kira-kira kejadian tahun 1921, siang hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul sebuah kentongan yang berada di dekat rumahnya. Dengan suara keras, kentongan itu dipukul sekeras-kerasnya dan memanggil para warga untuk datang ke rumah beliau. Dan langsung sambil berteriak, "Bapak Ibu warga Kauman semuanya silakan datang ke rumah saya." Dan warga pun sontak mendengar kentongan dan juga teriakan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Warga Kauman pun berduyun-duyun ke rumah beliau dan mendengarkan apa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah banyak orang berkumpul di rumahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpidato yang isinya menyatakan bahwa kas Muhammadiyah kosong, sementara guru-guru belum digaji, operasional kekurangan uang. Sementara Muhammadiyah memerlukan likuiditas saat itu untuk operasional organisasi kira-kira 500 gulden untuk menggaji guru, karyawan, dan membiayai sekolah Muhammadiyah. Jika dihitung dengan rupiah, 1 gulden setara dengan 7.974 pada saat itu. Sehingga 500 gulden saat itu setara dengan 3.987.000 rupiah. Setelah banyak orang berkumpul di sana, di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berpidato dan menginformasikan bahwa kas Muhammadiyah sangat-sangat kosong. Maka dari Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan akan melelang seluruh barang-barang yang ada di rumahnya sambil berucap kepada warga, "Wahai warga Kauman sekalian, ini ada pakaian, lemari, meja, kursi, tempat tidur, jam dinding, jam berdiri, dan lampu, dan lain-lain." Singkatnya, Kiai Ahmad Dahlan melelang semua barang-barang miliknya. Lalu hasilnya, ia akan pakai untuk membiayai sekolah Muhammadiyah, khususnya menggaji guru dan karyawan, serta untuk biaya operasional sekolah tersebut. Para penduduk pun terkejut usai mendengar penjelasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Murid-murid dan pengajian
Taharatul Qulub terharu melihat semangat pengorbanan beliau yang begitu mulia. Mereka pun saling berpandangan satu sama lain sambil berbisik, bangga ya kita punya pendiri dan juga pengurus pondok atau organisasi ini. Kita patut bangga ya sebagai santri dan pengajarnya. Singkat cerita, penduduk Kauman, khususnya para juragan dan juga bangsawan yang menjadi anggota kelompok pengajian berebut membeli barang-barang yang dilelang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang membeli jas hujan, ada yang membeli jas, sarung, jam dinding, lemari, meja, kursi, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, semua barang pun ludes dibeli oleh para warga dan terkumpullah uang yang dibutuhkan. Menariknya, setelah proses lelang tersebut selesai, tidak ada seorang pun warga yang membawa pulang barang-barang yang hasil dilelang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Mereka justru pamit langsung pulang. Tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan terheran. Mengapa mereka tidak membawa barang-barang yang sudah terlelang? Kiai Haji Ahmad Dahlan pun berseru, saudara-saudara, silakan barang-barang yang tadi sampean lelang itu saudara bawa pulang. Atau saya nanti antar pulang ke rumah masing-masing. Mereka justru menjawab, tidak usah Pak Kiai, barang-barang itu biar di sini saja. Semua kami kembalikan kepada Kiai. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut pun bertanya balik. Lalu uang yang sudah terkumpul, bagaimana? Lalu salah seorang warga dari mereka berkata, ya untuk Muhammadiyah. Kan Kiai tadi mengatakan Muhammadiyah perlu dana untuk menggaji guru, karyawan, dan membiayai sekolahnya. Ya, tapi kebutuhan Muhammadiyah hanya sekitar 500 gulden. Ini dana yang terkumpul lebih dari 4.000 gulden. Lalu sisanya bagaimana? Orang itu pun kembali menjawab, ya biar dimasukkan saja ke kas Muhammadiyah. Dan alhamdulillah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan alhamdulillah, sampai saat ini, walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah tiada, generasi-generasi terus menjalankan apa yang menjadi semboyan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita tahu aset daripada organisasi Muhammadiyah kurang lebih ditaksir ratusan triliun berupa aset tanah, gedung pendidikan, universitas, pesantren, dan lain-lain. Dan yang istimewanya, tidak ada nama pribadi ataupun kelompok, tetapi atas nama syarikat untuk Muhammadiyah sendiri. Bangga ya teman-teman, Indonesia mempunyai organisasi yang independen dari dulu sampai sekarang. Demikianlah video singkat, semoga membawa manfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Siap.